Sejarah peradaban Islam di Turki. Turki merupakan negara yang sebagian besar berada di kawasan Asia dan hanya kawasan kecil yang berada di Eropa. 70-80% penduduk di Turki menganut Islam Sunni dan 20-30%-nya menganut Alawiyin dan Syiah. Turki pada masa pra-Islam. Turki saat itu dikenal dengan sebutan Ural Altaik atau rumpun kulit kuning. Penduduknya hidup di kaki pegunungan Altaik, bagian barat padang rumput Mongolia. Bangsa ini kemudian diduga menjadi asal mula bangsa Turki. Pada saat itu, penduduk bangsa ini terkenal dengan hidupnya yang nomaden atau berpindah-pindah tempat primitif dengan sistem kekuasaan adat dan mata pencaharian sebagai pengembala ternak. Kepercayaan yang dianut ialah syaman, di mana mereka menyembah unsur-unsur alam dengan perantara totem dan roh dengan tujuan memperoleh kekuatan. Pola hidupnya suka melakukan ekspansi ke wilayah lain demi mempertahankan hidup. Pola hidup yang seperti ini tentunya berdampak pada perubahan pola pikir hingga kemudian mereka membentuk suku-suku. Kemudian, suku-suku yang pindah ke arah selatan dan barat, meliputi Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah menamakan dirinya dengan kelompok Oghuz. Dikarenakan pola hidup yang masih berpindah-pindah, saat itu terjadilah perpindahan besar-besaran yang memicu aksi penjarahan bagi suku yang menetap di perbatasan padang rumpun Altai. Kelompok Oghuz merupakan korban dari suku Turkoman. Sementara Turkoman ini suka mengusir penduduk bahkan menghancurkan bangunan kota. Penjajahan wilayah meluas sampai Timur Tengah. Namun daerah ini cukup sulit ditaklukkan karena ada benteng pertahanan alami pegunungan Hindu-Kusi yaitu Elkoz dan Kaukasus. Namun, bangsa Turkoman tetap berhasil memasuki wilayah Timur Tengah dengan cara menembus wilayah Sungai Yakarteks, wilayah Oghuz atau Transoksania. Kemudian, bangsa ini membangun pemukiman di dalamnya, yaitu di selatan Transoksania, bahkan melakukan ekspansi. Kemudian, Transoksania ini membuat basis pertahanan hingga terbentuklah kerajaan-kerajaan di Timur Tengah guna mempertahankan eksistensi dari ancaman Turkoman. Turki saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi Timur, yang notabene menyebarkan agama Kristen. Sebelumnya, Bizantium dikuasai oleh Romawi selama 4 abad, namun tahun 395 Masehi terpecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Kemudian Bizantium dikuasai oleh Romawi Timur dan namanya diubah menjadi Konstantinopel atau yang sekarang kita kenal menjadi Istanbul. Sementara Romawi Barat jatuh ke kekuasaan Barbar pada tahun 476 Masehi. FYI, kekuasaan Romawi Timur ini berkuasa di Turki dari tahun 395 sampai 1453 Masehi dan berdiri 2 kerajaan besar yaitu Seljuk dan juga dinasti Ottoman. Lantas, bagaimana masuknya Islam ke Turki? Islam pertama kali masuk ke Turki setelah penaklukan oleh pasukan Muslim selama ekspansi Islam. Awalnya Turki di bawah kekuasaan Khalifah Umayyah lalu Abbasiyah. Kemudian muncul dinasti Seljuk yang pada tahun 1071 Masehi berhasil mengalahkan Kekaisaran Romawi Timur yang telah berkuasa sebelumnya di Turki. Dinasti ini memperkenalkan Islam ke wilayah tersebut dan membangun banyak masjid serta institusi Islam. Pada masa dinasti Seljuk, Islam semakin berkembang di Turki dan menjadi agama yang dominan. Selain itu, penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih juga membuat Islam semakin menyebar dan berkembang. Setelah Seljuk runtuh, Kesultanan Utsmaniyah mengambil alih kekuasaan di Turki pada abad ke-13 dan memperluas pengaruh Islam di wilayah tersebut. Lantas, bagaimana awal mula dinasti Seljuk? Jadi, dinasti Seljuk ini merupakan dinasti Islam yang berkuasa di Turki pada abad ke-11 hingga ke-14. Dinasti ini didirikan oleh suku Oghuz yang berasal dari Asia Tengah. Dinasti ini dikenal sebagai Kekaisaran Islam pertama di Turki. Kekaisaran ini terbentang dari Anatolia hingga ke rantau Punjab di Asia Selatan. Memasuki abad ke-10, mereka masuk Islam karena banyak melakukan kontak dengan beberapa kota Muslim. Dinasti ini berhasil menaklukkan Iran, Irak, bahkan Suriah. Pada abad ke-11, Seljuk bermigrasi dari tanah leluhur mereka ke daratan Persia, di mana mereka menemukan dinasti Ghaznawi. Setelah berhasil mengalahkan Ghaznawi, Tughril-Beg mendirikan sebuah kerajaan pada tahun 1037 yang kemudian dikenal dengan nama Kekaisaran Seljuk Agung. Dinasti Seljuk didirikan oleh Seljuk bin Dukok dari suku bangsa Guz. Mereka mengadopsi budaya Persia dan menggunakan bahasa Persia sebagai bahasa resmi pemerintah. Dinasti ini bermazhab Sunni. Hingga saat ini, dinasti Seljuk dikenang sebagai pelindung budaya, seni, sastra, dan bahasa Persia. Mereka dianggap sebagai nenek moyang orang Turki Barat, Azerbaijan, Turkmenistan, dan Turki yang sekarang ini.
Dinasti Seljuk memperkenalkan seni dan budaya Islam seperti seni kaligrafi dan arsitektur Islam. Sampai suatu kemudian, datanglah Sulaiman Syah yang mengembara ke Anatolia, namun meninggal sebelum tujuannya tercapai. Kemudian pengembaraan dilanjut oleh Ertugrul yang merupakan putranya. Ia pun diterima di Seljuk. Kemudian, kala itu sedang terjadi konflik di mana Sultan Alauddin yang merupakan pemimpin Seljuk berperang dengan Bizantium. Situasi ini membuat Ertugrul mau membantu Sultan Alauddin, hingga kemudian menang. Ertugrul diberi hadiah berupa wilayah Bizantium oleh Sultan Alauddin. Kemudian Ertugrul meninggal dan kepemimpinan dilanjut oleh Utsman yang memerintah dari tahun 1281 sampai 1324 Masehi. Kemudian Seljuk mendapat serangan dari Mongol dan Sultan Alauddin terbunuh. Dengan kejadian ini, Seljuk terpecah, lalu Utsman mengklaim dan memproklamirkan Turki guna wilayah Seljuk tidak diambil oleh pihak lain. Selanjutnya muncullah dinasti Utsmaniyah. Selanjutnya, kemajuan yang terjadi pada masa Seljuk ialah di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Sultan Malik Syah bertebaran para ulama, ahli kalam, politik, astronomi, filsafat, tafsir, dan tasawuf. Kemudian berhasil mendirikan 6 universitas yang dimaksudkan untuk menandingi kebesaran Universitas Al-Azhar yang bermazhab Syiah. Selanjutnya ada perluasan wilayah, membangun prasarana umum, tertatanya administrasi pemerintahan, serta akad. Sementara kemundurannya terjadi karena perang saudara yang berlarut-larut baik putra-putra Seljuk maupun tentara. Sistem pemerintahan yang nepotisme maka memacu mereka untuk memisahkan diri dari penguasa pusat. Serangan kelompok Ismailiyat dan juga serangan kaum Salim. Sementara peninggalan dinasti Seljuk ini ada Menara Merah, Karavanserai, Masjid Al-Aedin, dan Mausoleum Turki Seljuk. Kemudian bagaimana dengan dinasti Utsmaniyah? Dinasti Utsmaniyah juga merupakan kerajaan terbesar setelah runtuhnya kerajaan Islam seperti Umayyah sampai Seljuk. Dinasti ini berdiri pada tahun 1299 oleh kabilah Oguz. Dinasti ini mencakup sebagian Asia dan sebagian Eropa. Nama Turki Utsmani diambil dari nama kakek kabilah Oguz, yakni Utsman bin Ertugrul bin Sulaiman Syah dari suku Koyi, salah satu cabang keturunan Oguz Turki. Kepemimpinan Sulaiman dilanjutkan oleh Ertugrul yang mendapat sebidang tanah di barat Anatolia dari Seljuk. Era Ertugrul dilanjutkan Utsman yang memperluas wilayah kekuasaan hingga Bizantium. Di era inilah Kesultanan Utsmaniyah resmi berdiri. Utsman mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan militer. Turki Utsmani berada pada puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan Salim I pada abad ke-16. Di mana fokusnya pada perluasan wilayah dan berhasil menguasai Kairo, Baghdad, dan sisa-sisa Bizantium. Pada tahun 1520 diganti oleh Sultan Sulaiman I dan berhasil menguasai lembah Sungai Nil. Kemudian Sulaiman I mendapat gelar Al-Qanuni yang artinya penyusun undang-undang. Kemajuan pun terjadi pada berbagai bidang seperti sosial politik, ekonomi, kepemimpinan, dan juga militer. Sementara keruntuhan Turki Utsmani ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internalnya itu melemahnya kekuasaan tatkala Sulaiman I wafat dan kekuasaan diambil alih oleh putranya yang ternyata suka mabuk-mabukan. Ia adalah Sultan Salim II. Kemudian luasnya wilayah dan buruknya sistem pemerintahan ditangani oleh orang kurang profesional, di mana keadilan kurang serta korupsi pun merajalela. Faktor eksternal diantaranya timbulnya gerakan nasionalisme dari bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki, kemudian ada kemajuan teknologi di dunia barat, serta gerakan mekar politik Zionis dan Freemasonry terhadap Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian Mustafa Kemal Pasha mengadakan pembaharuan mengacu pada barat. Tanggal 3 Maret 1924, Mustafa Kemal Pasha berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmani dan berganti Turki yang menetapkan sistem sekuler. Peninggalan kerajaan Utsmaniyah ini ada Hagia Sophia, Masjid Biru, dan Istana. Turki pada masa modern.
Perintis modernisasi adalah Sultan Mahmud II. Turki masa sekarang yang dikenal dengan Republik Turki merupakan warisan Kemal Atatürk tahun 1924 yang membuat peralihan dari masa kekhalifahan menjadi sekuler yang berbentuk republik. Alasannya karena kala itu Kesultanan Turki mulai merosot dan mengalami dekadensi moral. Undang-Undang Dasar Negara Baru Turki di bawah pemerintahan Kemal Atatürk menegaskan bahwa negara Turki adalah republik, nasionalis kerakyatan, kenegaraan sekularis, dan revolusionis. Sedikit demi sedikit, otoritas Sultan atas nama Islam dihilangkan dari tata negara Turki pada tahun 1928 dan menyusul penghapusan Islam sebagai agama negara. Selain itu, mulai ada pelarangan pengajaran agama Islam, bahkan pembatasan jumlah masjid. Hagia Sophia pun dirubah menjadi museum. Selanjutnya, tahun 1950-an, pemimpin politik mulai bijaksana untuk bergabung ke dalam advokasi. Hal ini dilakukan untuk menghormati agama Islam di Turki yang sudah ada sejak lama. Tahun 1970 sampai 1980 mulai mengalami rehabilitasi politik dikarenakan para pemimpin sekuler mulai menganggap bahwa agama sebagai salah satu benteng potensi pada perjuangan ideologis dengan para pemimpin sekuler bagian kiri hingga tengah. Meski menganut paham yang memisahkan urusan agama dan pemerintahan, Turki tetap menyatakan bersikap netral aktif di mana pemerintah memiliki kendali terkait regulasi hukum agama. Namun Turki kini disebut terus mengalami perubahan yang mengarah ke Islamisasi, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan. Erdogan menganggap mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid menandai era sekuler di Turki telah berakhir. Bahkan sejarah Islam di negara Turki menyebabkan Turki memiliki populasi terbanyak saat ini, ditambah dengan beberapa masa yang sempat dilalui oleh umat Islam, hingga beberapa perubahan pada negara Turki sendiri.